Lolos dari hukuman seumur hidup, Yosep Hidayah divonis 20 tahun penjara. Selamat dari tuntutan penjara seumur hidup, Yosep Hidayah diganjar vonis 20 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memimpin sidang putusan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut dengan terdakwa Yosep Hidayah memvonis terdakwa dengan hukuman 20 penjara. Menurut Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto yang memimpin persidangan sejak awal memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan pembunuhan bersama-sama tersangka lain. Terdakwa Yosep Hidayah terbukti telah melakukan pembunuhan berencana bersama tersangka lain terhadap anak dan istrinya, kata Ardi Wijayanto, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Maka dari itu, kami memutuskan terdakwa terbukti melanggar pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan vonis 20 tahun penjara. Imbuhnya hal yang memberatkan terdakwa Yosep Hidayah dalam kasus ini diantaranya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Selama penyidikan hingga persidangan terdakwa tak mengakui perbuatannya hingga perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. Tandasnya, hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipenjara dan sopan selama jalani persidangan, ucapnya terkait putusan vonis hakim yang memvonis dirinya dengan hukuman penjara 20 tahun. Begitu hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, Yosep Hidayah yang selama persidangan tak bisa duduk tenang, langsung menoleh ke kuasa hukumnya. Yosep Hidayah langsung mengatakan banding kepada majelis hakim. Saya akan banding, dan saya tak akan mengaku sebagai pelaku, karena saya tak pernah melakukan pembunuhan terhadap anak dan istri saya, tegas Yosep Hidayah. Selain itu, Yosep juga menegaskan apa yang dikatakan Danu hanya keterangan sepihak dan semuanya bohong. Keterangan Danu itu fitnah, dan hakim tak melihat fakta persidangan. Padahal banyak saksi yang meringankan dan juga JPU tak bisa menghadirkan barang bukti yang selama ini dihilangkan oleh oknum polisi Ibda Irlansyah. Katanya seperti diketahui, vonis yang dijatuhkan oleh hakim ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman penjara seumur hidup. Korban rekayasa Ibda Irlansyah dalam sidang ke-22 kasus Subang yang digelar tanggal 4 Juli tahun 2024, Yosep Hidayah lagi-lagi ngoceh soal Ibda Irlansyah. Dia mengaku jadi tumbal rekayasa yang dilakukan Ibda Irlansyah. Saya hanya korban salah tangkap akibat rekayasa penyidikan yang dilakukan oleh oknum polisi Ibda Irlansyah. Katanya menurut Yosep, Irlansyah telah banyak melakukan rekayasa dalam penyidikan kasus pembunuhan yang menimpa anak dan istrinya. Oknum polisi tersebut telah banyak berbohong saat penyidikan maupun di persidangan. Ungkapnya, saya hanya tumbal dari kasus pembunuhan anak dan istri saya. Karena kasus ini banyak direkayasa. Tidak ada bukti yang kuat dan hanya mengandalkan keterangan Danu seorang, yang juga sudah dibantah oleh tersangka lainnya. Imbuhnya di dalam ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Yosep juga menunjukkan sebuah kertas berisi print-out screenshot yang menunjukkan dirinya saat kejadian ada di rumah Mimin. Ini bukti screenshot saya. Saya ada di rumah istri muda saat peristiwa tersebut terjadi. Tegasnya Yosep juga mengaku siap menghadapi sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum hari ini. Sejak 3 minggu lalu saya sudah siap menghadapi sidang pembacaan tuntutan jaksa dan sudah siapkan pledoi, pungkasnya. Mengaku diintimidasi jelang persidangan ke-20 kasus Subang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa kasus Subang Yosep Hidayah terus ngoceh bahwa kasus ini banyak kebohongan. Keterangan Danu dan Ibda Irlansyah di persidangan kasus Jalan Cagat semuanya bohong, tegas Yosep Hidayah saat ditemui tribunjabar.id di ruang tahanan Pengadilan Negeri Subang, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Yosep Hidayah menuduh Irlansyah tidak jujur serta tidak profesional melakukan penyelidikan kasus yang menimpa keluarganya. Irlansyah berbohong di persidangan bahkan menghilangkan rekaman CCTV. Katanya dalam penyidikan dari awal hingga persidangan juga banyak kebohongan yang dilakukan Irlansyah. Saya ngerasa tak bersalah. Semua keterangan Danu dan Irlansyah bohong, tegasnya. Yosep juga menegaskan dirinya selama proses penyidikan banyak mendapat intimidasi dari pihak penyidik Polda Jabar,
saya diintimidasi untuk mengakui ikut berbuat dalam kasus pembunuhan istri dan anak saya. Padahal saya tak melakukan, tandasnya dikatakan Yosep Hidayah. Irlansyah juga tak mengakui dirinya menyerahkan uang dan emas ke Yoris. Padahal dalam kesaksiannya, Yoris mengaku menerima uang dan emas dari Irlansyah. Namun semua itu tidak diakui oleh Irlansyah. Katanya Yosep juga mengaku siap menjalani sidang tuntutan dari jaksa hari ini. Saya sejak awal kasus ini disidangkan sudah siap, dan yakin hakim akan memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya. Ucapnya sampai berita ini ditulis. Sidang pembacaan tuntutan JPU terhadap terdakwa Yosep Hidayah masih belum dimulai. Padahal sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, Yosep Hidayah terlihat gelisah ketika berlangsung sidang vonis dirinya, Kamis, 25 Juli 2024. Yosep yang menjalani sidang di ruang sidang Kusuma Atmaja pada pukul 13, terlihat berulang kali menggoyang-goyang kakinya, dengan pakaian serba putih. Ia mendengarkan vonis untuk dirinya. Kerap kali ia mengekerutkan dahi dengan mimik yang muram selama hakim membacakan putusan. Dirinya juga berulang kali melihat kepada kuasa hukum hingga menundukkan badan selama pembacaan putusan. Diketahui, pembacaan putusan vonis terdakwa Yosep Hidayah dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, Ardi Wijayanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Subang. Selama jalannya sidang, Yosep Hidayah sendiri terus menyimak dengan seksama pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim. Sampai berita ini ditulis, Ketua Majelis Hakim masih membacakan keterangan para saksi dan saksi ahli dan vonis belum dijatuhkan, termasuk membacakan keterangan saksi dan saksi ahli yang meringankan bagi terdakwa Yosep Hidayah. Seperti diketahui, terdakwa Yosep Hidayah terbukti melanggar pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa Yosep Hidayah dengan hukuman seumur hidup. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP, dibentuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 190 ayat 1 KUHP, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Yosep Hidayah bin Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosep Hidayah bin Andi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti temuan seluruhnya dalam putusan ini. Barang bukti seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Hamdanu alias Danu. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami, Dr. Ardi Wijayanto SH, selaku Ketua Majelis, Dian Anggareni Pursawati SH, Muhammad Hidayat Nur SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arif Fadilah ST SH, selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Subang.
serta dihadiri oleh Adib Fadli Billy SH dan Joshua Markus Andrian SH selaku para jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadiri pula oleh terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya.